Tetaplah mengajar meskipun kamu sudah sukses dalam bisnis apapun, karena dengan mengajar kamu bisa mendapatkan banyak keberkahan dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ananda, dan juga saudara-saudari sekalian, selamat datang di channel SIT Ihsanul Amal. Tidak seperti biasa, pada hari ini saya Erma Rahmiati akan memberikan review dari sebuah buku yang merupakan antologi dari guru-guru di SIT Ihsanul Amal. Nah, ini bukunya berjudul Di Sini Kutemukan Cintanya. Buku ini ditulis oleh 38 guru di SIT Ihsanul Amal. Jadi tidak semua guru di SIT Ihsanul Amal tulisannya ada di buku ini, dan semoga nanti di antologi berikutnya semua guru-guru di SIT Ihsanul Amal bisa terlibat dalam pembuatan antologi berikutnya. Baiklah, tidak panjang lebar, kita akan mulai review buku kali ini. Nah, dimulai dari covernya bisa dilihat sendiri ya, ini adalah bangunan SDIT Ihsanul Amal, cukup cantik. Kemudian kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Villa Press dari Sidoarjo, ditulis oleh 38 guru di SIT Ihsanul Amal dan diberi pengantar oleh Ustadz Sukiman SPD MM. Beliau merupakan ketua Yayasan Ihsanul Amal Alabio yang juga merupakan kepala SMAN 1 Amuntai Utara dan peraih anugerah Satya Lencana Pendidikan dari Presiden RI di tahun 2019. Nah, pada kalimat pengantarnya beliau menyampaikan bahwa untuk melihat suksesnya lembaga SIT Ihsanul Amal, kita bisa menengok dari pengorbanan, perjuangan, dan jejak langkah para sumber daya manusia di dalamnya. Dalam hal ini adalah guru-guru di SIT Ihsanul Amal. Jadi ayah bunda, buku ini berisi tentang tulisan-tulisan khususnya yang sifatnya spiritual dari guru-guru di SIT Ihsanul Amal. Baiklah, kita langsung ke tulisan pertama. Nah, jadi ada 38 tulisan. Tulisan pertama di sini dibuka oleh Ustadz Amiruddin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ustadz Amiruddin merupakan Direktur SIT Ihsanul Amal, dan sebelumnya di awal bergabungnya beliau di SIT Ihsanul Amal, beliau adalah Kepala SDIT Ihsanul Amal sejak tahun 2011 sampai 2017. Nah, tulisan Ustadz Amir di sini berjudul Nasihat Ibu. Dibuka dengan sebuah kalimat, tetaplah mengajar meskipun kamu sudah sukses dalam bisnis apapun, karena dengan mengajar kamu bisa mendapatkan banyak keberkahan dalam hidupmu. Nah, ini merupakan nasihat ibu beliau almarhumah, semoga Allah merahmati beliau, kepada Ustadz Amir. Jadi setelah selesai kuliah, Ustadz Amir ini diminta kembali untuk mengajar di alma mater beliau, sebuah kampus negeri di Jember, Jawa Timur. Jadi beliau menjadi dosen di sana, dan juga beliau adalah seorang marketer produk-produk herbal. Nah, jadi ngajar sekaligus berbisnis seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, karena merasa bisnisnya sudah lumayan berkembang, sukses seperti itu, beliau diam-diam mengundurkan diri dari kampus tempat beliau mengajar. Nah, itu sebelumnya tidak diketahui oleh orang tua beliau, khususnya oleh ibu beliau. Kemudian ibu beliau bertanya kenapa akhir-akhir ini anak beliau, Ustadz Amir ini tidak terlihat lagi mengajar, bertanya kepada istri Ustadz Amir. Akhirnya dijawablah oleh istri Ustadz Amir bahwa Ustadz Amir sudah tidak mengajar lagi dan fokus ke bisnisnya. Seketika itu raut wajah ibu beliau berubah, beliau terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun.
Dan setelah hal ini diketahui oleh Ustadz Amir mengira bahwa diamnya ibu beliau ini adalah sebuah sikap persetujuan atas pilihan Ustadz Amir tadi. 6 bulan kemudian bisnis Ustadz Amir ini mengalami penurunan, omsetnya tiap bulan semakin menurun juga, padahal beliau telah mengikuti cara-cara atau prosedur yang diberikan oleh mentor bisnis beliau. Hingga akhirnya Ustadz Amir bercerita kepada saudaranya yang bernama Ustadz Imron tentang permasalahannya ini. Dan Ustadz Imron menyampaikan ini bisa jadi merupakan buah dari kekecewaan orang tua beliau, khususnya ibu, atas pilihan yang diambil oleh Ustadz Amir. Nah, kemudian sekian waktu berlalu, Ustadz Amir hijrah ke Kalimantan, khususnya ke Amuntai di sini di Alabio, dan beliau tidak lagi menjalani bisnis itu, namun tidak langsung beliau bekerja di SIT Ihsanul Amal. Nah, kemudian di tahun 2011 Ustadz Amir diminta oleh pihak yayasan untuk menjadi kepala sekolah di SDIT Ihsanul Amal. Dan hingga pada saat ini SDIT Ihsanul Amal berkembang, tidak hanya SDIT-nya saja, namun juga bertambah menjadi unit-unit lain yakni PAUD IT dan juga SMP IT Ihsanul Amal. Nah, jadi dari tulisan ini Ustadz Amir menyampaikan bahwa beliau dan istri berpikir bahwa ini adalah cara Allah menjawab doa-doa beliau yang merasa kebingungan. Jadi sebelumnya beliau merasa kebingungan anaknya mau disekolahkan di mana seperti itu. Orang tua pastinya ingin ya anaknya sekolah di sekolah terbaik, dan beliau kebingungan, dan pada akhirnya Allah menakdirkan beliau untuk menjadi kepala di SDIT Ihsanul Amal, dan otomatis anak beliau juga disekolahkan di sini. Jadi ada banyak hikmah yang dirasakan oleh Ustadz Amir dan juga keluarga beliau dari mewakafkan dirinya untuk SIT Ihsanul Amal. Di antaranya ada banyak keberkahan-keberkahan yang datang, ada banyak kemudahan-kemudahan yang ditemukan seperti itu. Lanjut, kemudian kita menuju tulisan kedua, yakni tulisan dari Ustadz Ahmad Said Mahfuz. Ustadz Ahmad Said Mahfuz ini merupakan sekretaris Yayasan Ihsanul Amal Alabio, dan beliau juga mengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 dan juga diberikan amanah di bimbingan konseling SIT Ihsanul Amal. Nah, kalau tadi Ustadz Amir masuk di SIT di tahun 2011, kalau Ustadz Said ini sejak 2008. Jadi bisa dikatakan beliau adalah asabiqunal awalnya di SIT Ihsanul Amal. Nah, sejak 2008 beliau bergabung di SDIT Ihsanul Amal, dan otomatis diamanahi sebagai wali kelas. Selama menjadi wali kelas ini beliau banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga, dan kita di SIT Ihsanul Amal mengenal Ustadz Said sebagai orang yang pandai meluluhkan hati siswa-siswi. Jadi ada yang sebelumnya tidak mau sama sekali masuk kelas, setelah diajak bicara, diajak berteman oleh Ustadz Said, akhirnya mau. Ada yang berkelahi luar biasa dengan teman-temannya yang lain semasa SD-nya, oleh Ustadz Said bisa ditangani seperti itu. Jadi Ustadz Said ini menerapkan prinsip masuki dunia mereka, kemudian ajak mereka ke dunia kita. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengajak anak-anak berkonsentrasi di pelajaran, di pembelajaran, maka terlebih dahulu kita yang masuk ke dunia mereka. Misalkan mereka sukanya main, ya kita ikut main seperti itu. Dan setelah mereka asik main, mengikuti kita nih, beliau mulai. Misalnya ketika waktu sholat sudah tiba, sementara anak-anak asik bermain. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ustadz Said? Yang beliau lakukan adalah ikut bermain. Jadi tidak serta-merta meminta ayo anak-anak sholat, tidak seperti itu. Beliau memilih untuk ikut bermain sementara waktu. Kemudian ketika anak-anak sudah merasa nyaman, sudah merasa asik dengan beliau, akhirnya diajaklah anak-anak menuju tempat wudhu dengan tetap bermain seperti itu. Jadi mereka menikmati wudhu dan sholatnya itu
ketika sudah diajak bermain terlebih dahulu. Ustadz Said ini kisahnya kayak loncat-loncat gitu. Nah jadi kan Sidin banyak berkisah. Nah kemudian ada lagi contoh menarik dari Ustadz Said ketika menjadi wali kelas di masa-masa awal SDIT adalah ketika adanya geng-geng di kelas. Nah jadi biasa mungkin ya anak-anak itu membentuk kelompok-kelompok tersendiri ya dengan teman yang menurut mereka ya akrab dengan mereka. Jadi Ustadz Said berpikir bagaimana caranya nih agar semua anak ini bisa akrab tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Jadi beliau berinisiatif agar anak-anak ini membawa makanan, baik itu kue ataupun makanan ringan seharga Rp2.000, jumlah yang lumayan kecil, namun itu menyenangkan bagi anak-anak karena kan seperti kita tahu di SDIT itu tidak diperkenankan untuk jajan. Sementara ini Ustadz Said membolehkan, tapi sebenarnya dalam rangka untuk mengakrabkan anak-anak. Jadi ketika makanan sudah terkumpul, tadi anak-anak itu diminta suap-suapan, tentunya yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah dengan hal ini mereka menjadi lebih akrab, dan ini tidak hanya dilakukan sehari itu saja, di minggu berikutnya kembali dilakukan sampai mereka benar-benar akrab. Oleh karena itulah kami mengenal Ustadz Said ini sebagai orang yang pandai meluluhkan hati anak-anak. Kemudian selanjutnya kita menuju tulisan ketiga yang berjudul Sepenggal Kisahku Ketika Menuju Tanah Toraja. Nah ini cukup menarik juga, ini adalah tulisan dari Ustadz Ahmad Muzakir. Ustadz Ahmad Muzakir ini sekarang diamanahi sebagai Kepala SDIT Ihsanul Amal. Sebelumnya beliau adalah Kepala SMPIT Ihsanul Amal. Jadi tulisan ini beliau buat ketika beliau menjadi Kepala SMPIT Ihsanul Amal. Nah, kenapa di sini tulisannya terkait Tanah Toraja? Karena ini adalah kisah tentang perjalanan beliau yang seorang bisa dibilang anak desa seperti itu, kemudian bisa pergi ke Sulawesi Selatan atau disebut juga Tanah Toraja ya. Nah, kepergian Ustadz Zakir ke Sulawesi Selatan ini, khususnya ke SMPN 2 Maros ini, dalam rangka studi banding bersama kepala sekolah lainnya di Hulu Sungai Utara dalam program Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa SMPIT Ihsanul Amal yang digawangi oleh Ustadz Zakir sebagai kepala sekolah berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itu adalah buah dari belajar beliau ke SMPN 2 Maros, Sulawesi Selatan, dan juga dukungan Yayasan SIT Ihsanul Amal. Jadi Ustadz Zakir ini sering bercerita kepada kami bagaimana perjalanan beliau hingga sekarang menjadi kepala sekolah. Beliau pada awalnya adalah awal masuknya di sini adalah guru sekaligus sebagai CS atau Planning Service. Jadi beliau ini tidak pilih-pilih profesi ya. Jadi ketika menjadi guru kemudian ditawari untuk menjadi CS juga, beliau menerima. Dan pada akhirnya sekarang beliau menjadi kepala sekolah. Sebuah perjalanan panjang dari Ustadz Zakir yang bisa kita ambil hikmah di setiap perjalanannya. Selanjutnya tulisan keempat, ini tulisan dari Kepala SMPIT Ihsanul Amal yang sekarang, yakni Ustadz Ahmad Faridi. Tulisan beliau berjudul Cahaya Kehidupan Itu Bernama Ihsanul Amal. Dan beliau awal mula masuk di sini adalah di bulan November tahun 2014. Jadi sebenarnya beliau yakin gak yakin masuk ke SIT Ihsanul Amal ini, karena kan frame-nya di luar itu ketika di SIT Ihsanul Amal ini, oh sekolah disiplin, ketika sudah mengabdikan diri di sini susah keluar, frame-nya seperti itu. Namun apa yang terjadi? Nah, kita simak penjelasan berikutnya. Jadi sejak November 2014 sampai sekarang 2020 beliau masih di sini, alhamdulillah. Dari yang sebelumnya adalah guru Quran, di tahun pertamanya berpenghasilan Rp800.000. Nah, jadi
untuk kebutuhan hidup Ustadz Faridi, menurut beliau saat itu jumlah yang sedikit ya. Istri beliau sedang hamil juga pada saat itu, sehingga di awal masuknya itu beliau kayaknya perlu penghasilan tambahan, sehingga mengambil lemburan di luar seperti itu. Dan ini berefek pada kinerja beliau di SIT Ihsanul Amal. Pada saat itu karena mengambil lemburan, beliau otomatis tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu, beberapa kali tidak hadir ke sekolah, dan ini menjadi pertanyaan bagi pimpinan, kenapa? Nah, kemudian pimpinan meminta penjelasan dari beliau. Ustadz Faridi memenuhinya dan dengan mata yang perih, kemudian rasa ngantuk, air mata, jantungnya yang berdegup kencang, kemudian membayangkan seramnya wajah pimpinan. Katanya di sini Ustadz Faridi khawatir bahwa akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Nah, ketika pertemuan telah terjadi, akhirnya hal yang dibayangkan malah sebaliknya seperti itu. Jadi buah dari silaturahmi dan komunikasi itu sangat penting, dan inilah pentingnya menyampaikan gejolak hati sebelum mengambil keputusan. Itu poin penting dari Ustadz Faridi. Nah, kemudian di awal tadi saya mengatakan bahwa Ustadz Faridi sempat diterpa beberapa keraguan ketika memilih untuk berada di SIT Ihsanul Amal. Nah, kemudian hingga saat ini beliau malah menjadikan Ihsanul Amal bukan sekedar tempat bekerja, tetapi juga menjadi kampus kehidupan bagi setiap karyawannya, terlebih beliau pribadi. Di sini Ustadz Faridi menyampaikan bahwa Ihsanul Amal mengajarkan hakikat pendidik sesungguhnya, bukan tentang berapa gaji yang diterima, bukan seberapa besar kemampuan yang kita miliki, bukan karena perbedaan pendapat dan sudut pandang membuat diri gelisah dan menyerah, tetapi seberapa besar nilai yang sudah ditanamkan, seberapa bermanfaat ilmu yang telah diajarkan, dan setulus apa hati membimbing ke jalan kebaikan. Jadi ada banyak hikmah sebenarnya ketika kita berusaha loyal di lembaga yang kita tempati saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah cerita dari Ustadz Abdul Halim. Nah, ini judulnya adalah Kutemukan Cintaku di Ihsanul Amal. Agak mirip dengan judul buku ini karena ceritanya juga cukup unik. Jadi Ustadz Halim ini masuk di SIT Ihsanul Amal ini di tahun 2012. Beliau juga seperti Ustadz Faridi tadi sempat ragu, cuman keraguannya ini dia berpikir apakah dia mampu, karena dia tahu bahwa di SIT Ihsanul Amal ini punya aturan-aturan yang cukup ketat, kemudian punya target-target yang cukup besar, bahkan tidak hanya target pembelajaran tetapi juga target amaliyah gurunya. Semisal guru-guru di sini diminta untuk tilawah 1 juz sehari, untuk merutinkan sholat duha, untuk merutinkan sholat berjamaah. Nah, itu target-target untuk internal karyawan di SIT Ihsanul Amal. Jadi Ustadz Halim ini sempat merasa ragu, apakah aku bisa, apakah aku layak, seperti itu katanya. Kemudian setelah beberapa bulan bekerja di SIT Ihsanul Amal, beliau malah merasa jatuh cinta dengan lingkungan di sini. Bahkan hari-hari libur pun beliau kesini seperti itu. Kemudian beliau juga mendapat tawaran untuk menjadi CS atau cleaning service di SIT Ihsanul Amal, dan itu juga beliau terima. Jadi beliau juga memutuskan untuk menginap di SIT Ihsanul Amal. Jadi dulu memang disediakan ya untuk menginap khususnya bagi CS seperti itu. Nah, kemudian beliau merasa, yang tadi awalnya merasa ragu, merasa tidak mampu karena terbiasa untuk tilawah, sholat tahajud, sholat duha, akhirnya merasa ternyata ketika berada di SIT Ihsanul Amal, kedekatan kepada Allah itu bertambah dan itu mendatangkan keberkahan-keberkahan dalam hidupnya. Nah, di tahun ketiga bergabungnya Ustadz Halim di SIT Ihsanul Amal, beliau memutuskan untuk menikah. Nah, ini menarik karena perempuan yang beliau pilih adalah juga merupakan guru di SIT Ihsanul Amal, yakni Ustazah Heldayanti. Jadi setelah melewati masa ta'aruf yang difasilitasi oleh Yayasan Ihsanul Amal hingga pada akhirnya
pada tanggal 5 Desember 2014 Ustadz Halim menikahi Ustazah Heldayanti. Nah, dengan adanya hal ini beliau merasa bahwa berkah itu benar-benar beliau dapatkan di SIT Ihsanul Amal, mendapatkan istri yang soleha, mendapatkan pekerjaan yang layak, perekonomian yang juga membaik, seperti itu. Dan kata beliau, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini kata kuncinya. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya belum sempurna, maka dia akan terus berusaha memperbaiki dan memberikan yang terbaik. Namun, ketika seseorang merasa sudah hebat, sudah sempurna, bisa jadi apa yang dia lakukan saat ini dia merasa sudah cukup, sudah sangat cukup, sementara apa yang diberikan oleh orang lain atau hak yang dia dapatkan itu kurang. Jadi bagus sekali prinsip Ustadz Halim ini. Dia masih merasa banyak kekurangan dan ingin memberikan hal yang terbaik untuk lembaga ini. Nah, sampai di sini dulu untuk review buku antologi Di Sini Kutemukan Cintanya karya guru-guru SIT Ihsanul Amal. Ada 5 yang sudah saya review. Selebihnya silahkan ayah bunda, ustazah baca sendiri. Ini masih tersedia di Koperasi SIT Ihsanul Amal. Akan ada banyak hikmah, pelajaran, motivasi dari cerita-cerita guru-guru di SIT Ihsanul Amal, dan tulisan saya juga ada di sini. Demikian, salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.